Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM F131200009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tentang judul pengenalan pada manajemen proyek. Langsung saja, di sini sebelum kita masuk kepada pengenalan manajemen proyek, kita harus mengetahui apa itu proyek. Proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan proyek, produk, layanan atau hasil yang unik. Selanjutnya, proyek bisa besar atau kecil dan melibatkan satu orang atau ribuan orang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proyek ini melibatkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk membuat produk, layanan, atau hasilnya. Contoh proyeknya antara lain sebagai berikut. Kemudian, apa saja menjadi atribut proyek? Di sini terdiri dari 6. Yang pertama, sebuah proyek memiliki tujuan yang unik. Kedua, sebuah proyek bersifat sementara. 3, sebuah proyek dikembangkan menggunakan elaborasi progresif. 4, sebuah proyek membutuhkan sumber daya. 5, sebuah proyek harus memiliki pengalaman atau sponsor utama. Dan 6, sebuah proyek melibatkan ketidakpastian. Selanjutnya kita masuk pada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Elemen kunci dari kerangka kerja ini termasuk pemangku kepentingan proyek, bidang pengetahuan manajemen proyek, alat dan teknik manajemen proyek, dan kontribusi proyek yang berhasil bagi perusahaan. Pemangku kepentingan proyek. Ada beberapa pemangku kepentingan dalam proyek pembangunan. Di sini yang diangkat yaitu pembangunan rumah. Yang pertama itu sponsor proyek. Kedua, rumah mungkin memerlukan pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. 3, manajer proyek. 4, tim proyek. 5, staf pendukung. 6, membangun rumah membutuhkan banyak pemasok. Dan terakhir, sebuah proyek mungkin memiliki lawan. Kemudian yang kedua, area pengetahuan manajemen proyek. Bidang pengetahuan manajemen proyek menjelaskan kompetensi utama yang harus dikembangkan oleh manajer proyek. Kemudian yang selanjutnya, alat dan teknik manajer proyek. Di sini alat yang digunakan yang berdasarkan tingkat penggunaannya dan potensi alat untuk membantu meningkatkan keberhasilan proyek, yaitu alat super. Di mana di sini alat super itu didefinisikan sebagai alat yang memiliki penggunaan tinggi dan potensi tinggi untuk meningkatkan keberhasilan proyek. Yang selanjutnya, keberhasilan proyek. Daftar berikut menguraikan beberapa kriteria umum untuk mengukur keberhasilan suatu proyek. Pertama, proyek memenuhi tujuan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Proyek memuaskan pelanggan atau sponsor. Terakhir, hasil proyek memenuhi tujuan utamanya. Selanjutnya itu program dan manajemen portofolio proyek. Pertama, program. Program adalah sekelompok proyek terkait subprogram dan kegiatan program yang dikelola dengan cara terkoordinasi untuk mendapatkan manfaat dan kendali yang tidak tersedia dari pengelolaannya secara individual. Kemudian manajemen portofolio. Manajemen portofolio mengelompokkan dan mengelola proyek dan program sebagai portofolio investasi yang berkontribusi pada kesuksesan seluruh perusahaan. Selanjutnya, peran manajer proyek. Di sini terdiri dari beberapa peran, yaitu pertama, deskripsi pekerjaan manajer proyek. Di sini ada beberapa jenis pekerjaan manajer proyek. Yang pertama, manajer proyek untuk perusahaan konsultan, manajer proyek untuk perusahaan sistem komputer, dan manajer proyek untuk perusahaan konsultan nirlaba. Selanjutnya, keterampilan yang disarankan untuk manajer proyek. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu Project Management Body of Knowledge Area, kemudian aplikasi pengetahuan standar dan peraturan. Selanjutnya, pengetahuan lingkungan proyek pengetahuan. Selanjutnya, keterampilan manajemen umum, soft skill, dan terakhir, keterampilan hubungan manusia. Selanjutnya, pentingnya keterampilan orang dan keterampilan kepemimpinan. Di sini ada 10 keterampilan dan kompetensi paling banyak untuk manajer proyek. Pertama, keterampilan orang, selanjutnya kepemimpinan, selanjutnya mendengarkan, integritas, perilaku etis dan konsistensi, kekuatan dalam membangun kepercayaan,
komunikasi variabel, kekuatan dan membangun tim, resolusi konflik, manajemen konflik, pemikir kritis, pemecah masalah, memahami dan menyeimbangkan prioritas. Kemudian karir untuk manajer proyek. Sini ada 5 prioritas, termasuk 1. Teknologi keamanan, komputasi awan, analisis bisnis, pengembangan aplikasi, dan selanjutnya nirkabel dan seluler. Baik, terakhir itu profesi manajemen proyek. Sejarah manajemen proyek. Sendiri sejarah manajemen proyek itu, meskipun orang telah mengerjakan proyek selama berabad-abad, sebagian besar setuju bahwa konsep manajemen proyek modern dimulai dengan proyek Manhattan yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat untuk mengembangkan bom atom dalam Perang Dunia II. Proyek Manhattan melibatkan banyak orang dan keterampilan berbeda di beberapa lokasi berbeda. Itu juga dijelaskan memisahkan manajemen keseluruhan di misi, jadwal, dan anggaran proyek di bawah Jenderal Leslie R. Groves dan manajemen terkait proyek di bawah ilmuwan utama Dr. Robert Oppenheimer. Proyek Manhattan berlangsung sekitar 3 tahun dan menelan biaya hampir 2 miliar pada tahun 1946. Pada tahun 1990-an, banyak perusahaan mulai membuat kantor manajemen proyek atau yang disingkat dengan PMO. PMO adalah kelompok organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi fungsi manajemen proyek di seluruh organisasi. Selanjutnya, sertifikasi manajemen proyek. Sertifikasi profesi merupakan faktor penting dalam mengenali dan menjamin kualitas dalam suatu profesi. Kemudian etika dalam manajemen proyek. Etika didefinisikan secara longgar adalah seperangkat prinsip yang memandu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi tentang apa yang dianggap benar dan salah. Baik, mungkin itulah apa yang menjadi tugas saya. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.